Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya, anak-anak. Pelajaran kita adalah merupakan pelajaran lanjutan dari pelajaran kita sebelum UTS, ya, sebelum kita PTS kemarin. Dan terlebih dahulu Bapak berterima kasih karena kalian telah menyelesaikan PTS kalian dengan baik. Ya, ada beberapa anak yang Bapak ingatkan kembali untuk mengerjakan PTS dan sudah diselesaikan dengan baik. Kalau dalam pelajaran-pelajaran sebelumnya, kita sudah membahas tentang kisah Ayub dalam segala penderitaan yang dia alami. Dan hari ini kita akan belajar tentang alasan manusia bergantung kepada Allah dari kisah dan peristiwa penderitaan yang dialami oleh Ayub. Anak-anak sekalian, kita terlebih dahulu, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, hari ini kami mau belajar tentang kisah Ayub untuk melihat keterbatasan kami dan alasan kami untuk bergantung sepenuhnya kepada Allah. Memberkati kami dan memberikan kami pengertian yang baik untuk kami boleh memahami pelajaran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, tahukah kamu ya mengapa manusia harus bergantung kepada Allah? Tahukah kamu mengapa manusia itu harus sepenuhnya bergantung kepada Allah? Ya. Manusia bergantung kepada Allah di dalam hidupnya itu karena manusia merupakan ciptaan Allah. Ya. Manusia merupakan buatan daripada Allah. Bapak berulang kali selalu mengatakan dan menceritakan kepada anak-anak semuanya, ya, ibarat kamu membuat sebuah mobil-mobilan, maka kamu akan mencari bahan yang paling tepat untuk kamu membuat mobil-mobilan. Entah itu dari kayu, entah itu dari besi, entah itu dari tanah liat, atau dari apapun. Yang kedua, kamu akan mendesain atau membuat dengan sesuka hatimu mobil-mobilan dalam bentuk apa yang paling kamu sukai. Kamu akan mencari ban yang cocok untuk mobilnya. Kamu akan mencari warna cat yang baik, yang kamu pikir bagus untuk mobil-mobilan itu. Artinya, kamu yang paling mengenal apa yang kamu buat. Kamu yang paling tahu apa yang kamu ciptakan. Demikian juga kalau Bapak memberikan pengertian tentang antara manusia dengan Allah. Sudah, manusia adalah ciptaan Allah. Dalam Kejadian pasal 2 ayat 7, manusia itu dibentuk dari debu tanah oleh Allah. Dibentuk matanya, dibentuk hidungnya, dibentuk tangannya, dibentuk kakinya, semua dibentuk oleh Allah. Jadi Allah yang paling tahu tentang siapa itu manusia. Sudah? Sehingga dengan demikian seperti mobil-mobilan tadi, siapa yang paling berhak terhadap mobil-mobilan itu? Adalah siapa yang membuatnya. Siapa yang membuatnya adalah kamu. Siapa yang paling tahu bahan-bahan yang digunakan untuk membuat mobil-mobilan itu? Ialah siapa yang menciptakannya. Siapa yang paling berhak mempergunakan mobil-mobilan itu? Ya, siapa yang membuatnya. Terus apakah kamu mau mobil-mobilan itu dicuri? Pasti tidak mau. Demikian juga manusia di hadapan Allah. Manusia lah yang paling tahu bahwa manusia itu apa Allah lah yang paling tahu bahwa manusia itu adalah ciptaan Allah. Sehingga dengan demikian itulah alasan mengapa kita harus bergantung kepada Allah. Karena kita adalah ciptaan Allah. Kita sering mendengar di dalam kelas 4 ya, bahwa Allah Maha Kuasa, bahwa Allah Maha Hadir di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena memang demikianlah Allah itu dalam kehidupan kita. Anak-anak sekalian perlu diperhatikan dengan baik. Hanya Allah yang berkuasa atas seluruh ciptaannya. Allah sajalah penolong yang setia dalam seluruh ciptaannya. Hanya Allah lah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di dalam dunia. Sudah. Oleh karena itu, anak-anak sekalian, perlu diperhatikan dengan baik bahwa manusia itu adalah manusia yang terbatas dan Allah itu adalah Allah yang tidak terbatas. Oleh karena itu, sepenuhnya kita harus bergantung kepada Allah.
Dan kisah Ayub yang kita pelajari pada pelajaran kita sebelum PTS ya menjadi contoh di mana manusia itu harus taat kepada Allah. Ayub menunjukkan sikap setia dan bergantung sepenuhnya kepada Allah. Kesetiaan dan ketaatan Ayub kepada Allah itu menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita pelajari di dalam kehidupan kita. Kesetiaan dan ketaatan kita kepada Allah ditunjukkan Ayub ya pada saat ia bahagia, pada saat ia sedih. Kesetiaan Ayub kepada Allah ditunjukkan dalam berbagai situasi kehidupan Ayub, bahkan dalam sebuah penderitaan yang sangat menyakitkan. Yang pertama, Ayub kehilangan semua hartanya. Yang kedua, Ayub kehilangan anak. Yang ketiga, Ayub ditinggalkan istrinya. Yang keempat, Ayub mengalami sakit penyakit yang sangat menyakitkan. Tetapi apakah hal tersebut membuat Ayub meninggalkan Allah? Ayub mempraktikkan hidup yang bergantung kepada Allah karena ia sadar bahwa kekayaan dan kehidupan dia adalah anugerah dan pemberian Allah. Apa yang membuat kita harus bergantung kepada Allah? Karena memang manusia itulah manusia yang terbatas. Kita manusia yang terbatas dalam penglihatan, kita manusia yang terbatas dalam pikiran, kita manusia adalah manusia yang terbatas dalam pendengaran, dalam perbuatan, dalam semua hal. Kita adalah manusia yang terbatas karena kita adalah ciptaan. Sementara Allah adalah Allah pencipta. Ibarat mobil-mobilan tadi, mobil-mobilan itu tidak akan bergerak kalau kita tidak gerakkan. Karena apa? Pencipta berkuasa atas ciptaan. Anak-anak sekalian, ya, perlu diperhatikan Ayub dengan kesadaran yang tinggi. Dia mengatakan dalam firman Tuhan yang dia tuliskan, aku datang dengan telanjang dari ranum ibuku, maka aku juga akan pulang dengan telanjang. Hal ini dapat kita lihat menjadi sebuah pengertian yang sangat penting anak-anak kelas 4 sekalian, bahwa Ayub menyadari mengapa dia harus bergantung kepada Allah. Yang pertama, karena dia hidup karena diciptakan Allah. Dia bisa kaya karena diberikan oleh Allah, sehingga dia tidak pusing dalam kehidupannya. Dia tidak pusing dalam kehidupannya. Dia selalu bergantung sepenuhnya kepada Allah. Ya, anak-anak kalian, ya, Ayub mempraktikkan hidup yang bergantung kepada Allah karena ia sadar bahwa kekayaan semua yang dimilikinya datang daripada Allah. Dan dengan bergantung kepada Allah, ia akan aman dalam lindungannya. Ayub yakin Allah akan terus memeliharanya serta mengasihi kehidupannya. Selanjutnya, Allah menginginkan kita untuk meneladani sikap Ayub. Karena kita manusia yang terbatas. Bapak sudah selalu katakan, kita manusia yang terbatas. Penglihatan kita terbatas. Dari surga, Allah bisa melihat seluruh alam ciptaan. Tidak ada yang tersembunyi. Kamu sembunyikan sebuah benda apapun, kamu bungkus setebal apapun, Allah bisa tahu isinya. Tapi kalau kamu misalnya disuruh melihat sesuatu yang ada di balik tembok, apakah kamu bisa mengetahui apa itu? Tentu tidak bisa. Mata kita terbatas. Pikiran kita juga, sekalipun manusia itu hebat bisa menciptakan pesawat, tetapi pikiran manusia itu tetap terbatas karena tidak bisa menjangkau Allah. Terus kemudian, ya, pendengaran kita juga terbatas. Manusia bisa mendengar ribuan orang, jutaan orang berdoa. Dia bisa mendengar semua doa manusia. Tapi kalau kalian ribu dikeras 10 orang, Bapak juga bingung siapa yang akan Bapak dengarkan saat bicara. Kita semua manusia yang terbatas. Ada banyak alasan yang membuat kita harus bergantung kepada Allah. Antara lain karena manusia adalah makhluk yang terbatas. Allah telah menciptakan kita. Hanya Allah yang menciptakan tubuh kita. Allah yang memberikan nafas kehidupan bagi kita. Hidup atau mati kita ditentukan oleh Allah. Sehingga kita harus bergantung kepada Allah. Yang kedua, Tuhan itu adalah penyelamat kehidupan kita. Tidak ada penyelamat lain selain daripada Tuhan. Hanya Tuhanlah tempat kita mengadu dan berkeluh kesah. Ya. Anak-anak bisa mengadu dan berkeluh kesah kepada orang tua. Tetapi orang tua mengadu dan berkeluh kesah kepada siapa? Kepada Allah. Mengapa anak-anak berkeluh kesah kepada orang tua? Karena orang tua merupakan wakil Allah di dalam dunia. Tuhan adalah penyelamat hidup kita. Cuma Allah yang dapat menyelamatkan kita dari dosa-dosa. Allah telah memberikan keselamatan kepada kita melalui Tuhan Yesus Kristus. Dalam kitab 2 Tawarik 14 ayat 11 menuliskan, tolonglah kami ya Tuhan,
Allah kami, karena kepadamu lah kami bersandar. Jadi hanya kepada Allah lah kita bersandar. Yeremia 17 ayat 5 berkata, terkutuklah manusia yang mengandalkan kekuatannya. Ya. Terkutuklah manusia yang mengandalkan kekuatannya. Manusia yang mengandalkan kekuatannya, merasa paling hebat, sombong. Ya. Itu terkutuk ya. Tapi dikatakan firman Tuhan Yeremia pasal 17 lanjutan, diberkatilah orang yang mengandalkan. Hanya Allah yang dapat melindungi kita, memimpin, menghibur kita, menguatkan kita, menyembuhkan kita, menjaga kita, merawat kita. Seperti ada tertulis dalam 2 Samuel 22 ayat 2 sampai 3. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota benteng. Bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku, engkau yang menyelamatkan aku dari kekerasan. Oleh karena itu kita harus bergantung sepenuhnya hidup kita kepada Allah. Anak-anak kelas 4, sekalipun kalian belum memahami sepenuhnya tentang bagaimana kita harus bergantung kepada orang tua, kepada Tuhan, tetapi karena kita masih mempunyai orang tua, bergantunglah sepenuhnya kepada orang tua. Taatilah orang tua, karena orang tua merupakan wakil Allah di dalam dunia. Oleh karena itu kita harus menggantungkan hidup kita kepada Allah, seperti Allah memberkati Ayub. Sudah, anak-anak kita harus menyadari kita adalah ciptaan Tuhan, maka kita harus percaya dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Oleh karena itu, pelajaran kita hari ini ya, yakni pelajaran lanjutan tentang mengenal keterbatasan manusia dan mengapa kita harus bergantung kepada Allah. Kita bergantung kepada Allah karena kita adalah ciptaan Allah. Oke anak-anak, sampai di sini pelajaran kita kali ini. Bapak memberikan tugas kepada kalian untuk menjawab pertanyaan nomor 1. Jawablah pertanyaan berikut. Ya. Di halaman 45. Ya. Mengapa manusia harus bergantung kepada Allah? Pertanyaan nomor 1. Mengapa manusia harus bergantung kepada Allah? Pertanyaan nomor 2. Ya. Pertanyaan nomor 2. Buatlah sebuah gambar, ya. Atau buatlah sebuah tulisan, terserah. Buatlah sebuah gambar atau buatlah sebuah tulisan puisi yang menggambarkan kebaikan Allah. Tugas nomor 1 dan nomor 2 itu dikerjakan bersama dengan orang tua. Soal nomor 1, ya. Mengapa manusia harus bergantung kepada Allah? Soal nomor 2, buatlah tulisan atau gambar yang menunjukkan kebaikan Allah. Oke, anak-anak, itu tugas kita hari ini dan sampai di sini pelajaran kita anak-anak kelas 4 semuanya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau Tuhan memberikan kami kesehatan. Tuhan berkatilah kami, Tuhan berkati orang tua kami, guru-guru dan teman-teman kami semuanya. Kami yakin dan percaya kami aman dalam lindungan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, ajar kami untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, anak-anak semuanya, selalu Tuhan Yesus memberkati.